Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sumur minyak ilegal di Desa Parung, Kabupaten Musi Banyuasin meledak. Akibat peristiwa ini, 4 orang tewas. 1 bulan melarikan diri, salah satu pelaku pembunuhan pegawai koperasi yang jasadnya dicor menyerahkan diri. Sambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, ribuan warga Ogan Komering Ulu gelar pawai akbar. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menangkap tersangka kasus korupsi yang menjadi buronan selama 5 bulan. Tersangka ditangkap petugas di Desa Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Tersangka merupakan pemberi suap dalam kasus dugaan korupsi program pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2019. Usai ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, tersangka kasus korupsi bernama Asna Ipah akhirnya dibawa petugas ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tersangka ditangkap atas kasus korupsi program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL Kota Palembang tahun 2019. Dalam pelariannya selama 5 bulan, tersangka selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Tersangka merupakan pengembangan perkara dugaan suap atau gratifikasi terhadap 2 terpidana sebelumnya, yaitu ED dan WN. Tersangka masuk dalam daftar pencarian orang DPO setelah mangkir dari panggilan jaksa penyidik pada 28 Februari 2024 silam. Tersangka A ini telah dilakukan pemanggilan sebagai tersangka syarat patut namun tidak hadir tanpa keterangan, sehingga ditetapkan sebagai DPO atau daftar pencarian orang pada tanggal 28 Februari tahun 2024. Bahwa selama dalam proses pencarian DPO tersebut, posisi tersangka A ini berpindah-pindah. Usai menjalani pemeriksaan penyidik, tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Perempuan Merdeka, Kota Palembang. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pengadilan Negeri Palembang melakukan eksekusi atas pembatalan sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional Palembang terhadap sebuah lahan di kawasan Jalan Dempo, Ilir Timur 1, Palembang. Eksekusi dilakukan setelah pihak pemohon memenangkan gugatannya atas termohon BPN Palembang. Sejumlah petugas dari Pengadilan Negeri Palembang bersama pihak pemohon mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional Sumatera Selatan. Kedatangan mereka untuk melakukan eksekusi atas putusan PN Palembang terkait pembatalan sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN Palembang. Kasus ini bermula saat BPN Palembang menerbitkan sertifikat lahan seluas 121 meter persegi di kawasan Jalan Dempo, Ilir Timur 1, Palembang atas nama Nicholas Liwang pada 25 Mei 2023. Asid Chandra sebagai pemilik lahan yang merasa tidak pernah mengibahkan lahan tersebut melakukan gugatan atas terbitnya sertifikat itu. Pengadilan Negeri telah memanggil pihak termohon dalam hal ini BPN Kota Palembang, akan tetapi dalam 3 kali pertemuan itu pihak termohon tidak mampu menyerahkan atas bukti-bukti dari putusan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik itu. Untuk selanjutnya, karena Badan Pertahanan Nasional Kota Palembang tidak mampu menyerahkan itu, kami tindaki untuk melaksanakan diskusi atas putusan itu. Maka pada hari ini, syukur alhamdulillah, Pengadilan Negeri Palembang telah melalui paniteranya telah melakukan eksekusi paksa ke BPN. Kita mendatangi, tadi telah dibuka di kantor Badan Pertahanan Kota Palembang. Pihak pengadilan tadi bersama kuasa hukum menyampaikan pelaksanaan eksekusi KIP atas putusan KIP. Nah, ada 2 item yang harus kami penuhi dan kami sekarang baru sampaikan untuk 1 item, yaitu surat keputusan, sedangkan berita acaranya tahun 89 yang dibuat oleh Pak itu
itu masih dalam proses kami cari. Pihak pemohon akhirnya memenangkan gugatannya setelah pihak BPN Palembang tidak bisa menyerahkan bukti atas pelepasan lahan. Pihak pemohon sangat bersyukur atas putusan PN Palembang itu. Sementara BPN Palembang menghormati dan akan mematuhi putusan Pengadilan Negeri Palembang. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, ribuan warga Ogan Komering Ulu menggelar pawai akbar 1 Muharram pada Rabu siang. Para peserta berkeliling Kota Batu Raja sambil membawa atribut dan panji Islam. Ribuan warga Kota Batu Raja Ogan Komering Ulu mengikuti pawai akbar 1 Muharram yang digelar pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Para peserta berasal dari berbagai organisasi yang ada di Kota Batu Raja. Pawai dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah ini baru pertama kalinya digelar Pemkab Ogan Komering Ulu. Membawa berbagai atribut dan spanduk serta alat musik, para peserta terlihat antusias. Mereka berkeliling Kota Batu Raja dengan rute Taman Kota Batu Raja, Jembatan Ogan 3 menuju Pasar Atas dan ke Taman Kota Batu Raja. Pawai Akbar 1 Muharram ini merupakan bagian syiar agama Islam di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ini kami bersama seluruh masyarakat ya, umat Islam yang ada di Ogan ini sedang melaksanakan pawai Akbar 1 Muharram dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam. Ini merupakan bagian atau rangkaian dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dan ini juga harus kita maknai bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari syiar agama Islam, bagian dari meningkatkan ukhuwah Islamiyah, bagian bagaimana ke depan kita ingin meningkatkan keimanan dan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu kegiatan dan wujudnya. Selain untuk memperkenalkan tradisi Islam kepada anak-anak dan remaja, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kami sampaikan kembali berita utama hari ini. Sebuah sumur minyak ilegal di Desa Parung, Kabupaten Musi Banyuasin yang menyemburkan minyak meledak. Akibat peristiwa ini, 4 orang tewas. Sebuah video menunjukkan kondisi pasca ledakan sumur minyak ilegal di Desa Parung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin pada akhir Juni lalu. Sebelum meledak, sumur minyak ilegal yang digali oleh warga ini menyemburkan minyak mentah hingga mencemari aliran Sungai Dawas dan Sungai Parung hingga radius 50 km. Adanya minyak mentah yang mengalir di sungai mengundang warga berbondong-bondong untuk memeras minyak yang memiliki nilai jual. Sumur minyak ilegal tersebut meledak dan menyebabkan 4 orang tewas serta 4 orang lainnya mengalami luka serius. Usai kejadian, polisi melakukan penyidikan dan menangkap 1 orang yang merupakan pemilik sumur dan menetapkannya sebagai tersangka. Penetapan tersangka didasari oleh pengeboran sumur minyak secara ilegal dan menyebabkan kerusakan lingkungan serta adanya unsur kelalaian sehingga mengakibatkan korban jiwa. Yang kami tangkap saat ini pelaku merupakan pemilik sumur. Kemudian berkaitan dengan korban, kami sudah melakukan penyidikan dan menanggapi dari pelaporan dari masyarakat, dan sampai saat ini tidak ada laporan lagi yang hilang. Jadi semuanya sudah ditemukan, yaitu tadi 4 korban meninggal dan 4 korban luka bakar. Kemudian untuk lokasi yang tercemar sepanjang Sungai Parung sekitar 5 km itu sudah dilakukan pembersihan. Kami berkoordinasi dengan Forkopimda melibatkan SK Migas dan K3S dengan SK Migas dan BPPD, kemudian dari Pemda, dari BNPB dan juga Basarnas untuk melaksanakan kegiatan mitigasi, yaitu pembersihan sungai. Pemda setempat masih melakukan pemulihan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari peristiwa itu dengan melakukan pembersihan sungai. Polisi juga membuka posko pengaduan terkait warga yang menjadi korban dan belum ditemukan, serta mengejar seorang tersangka lainnya. Tersangka bakal diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.